Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ananda Ramadan dengan nomor absen 75 dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Penggunaan Sambucus nigra sebagai terapi herbavirus influenza. Selamat menonton. Dari hasil yang saya buat terdapat yang melatar belakangi dari apa yang menjadi karya ilmiah saya, esai saya adalah dalam melakukan persiapan berwisata, para wisatawan mempersiapkan obat mereka dengan tujuan untuk menjaga kesehatan mereka selama melakukan perjalanan. Persiapan tersebut dilakukan agar mereka terhindar dari penyakit-penyakit. Terdapat banyak sekali sumber penyakit yang bervariasi yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah virus influenza. Kemudian sebelum saya membahas tentang virus influenza, saya akan membahas sedikit terkait dengan travel-related disease. Travel-related disease mencakup berbagai variasi penyakit yang dialami oleh wisatawan. Influenza menjadi salah satu yang termasuk dalam kelompok travel-related disease. Meningkatnya mobilitas global mengakibatkan peningkatan penyebaran travel-related disease. Kemudian terkait dengan influenza, influenza atau flu merupakan infeksi sistem pernafasan akut yang disebabkan oleh virus influenza. Influenza atau flu merupakan infeksi sistem pernafasan akut yang disebabkan oleh virus influenza. Tingkat keparahan virus influenza tergolong rendah, namun juga dapat tergolong mematikan. Terdapat beberapa kasus di mana influenza memiliki komplikasi di luar sistem pernafasan, yakni pada ginjal, persarafan, dan jantung. Kemudian terdapat beberapa jenis virus influenza, yakni influenza A, influenza B, influenza C, dan influenza D. Influenza A dan influenza B menjadi penyebab utama dari flu musiman yang terjadi. Influenza C memiliki tingkat keparahan yang rendah. Kemudian influenza D itu tidak menyerang manusia, melainkan menyerang binatang. Kemudian terkait dengan badai sitokin. Sitokin dan badai sitokin. Sitokin pada tubuh manusia dapat membantu tetapi juga dapat membahayakan nyawa. Sitokin dapat berguna dalam mengontrol infeksi yang terjadi pada tubuh manusia. Namun, peningkatan jumlah sitokin dalam tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan sistemik pada organ di sekitarnya. Sebanyak 500.000 orang dari seluruh dunia meninggal dikarenakan virus influenza. Tingkat keparahan dan mortalitas influenza berhubungan dengan badai sitokin yang terjadi. Badai sitokin merupakan disregulasi dari sistem imun yang dapat menimbulkan berbagai gejala, inflamasi pada seluruh tubuh, dan gagal fungsi dari organ-organ, yang dapat menimbulkan kerusakan pada seluruh sistem organ. Kemudian terkait dengan elderberry. Elderberry menjadi salah satu pengobatan alternatif dari virus influenza yang mencakup travel-related disease. Elderberry merupakan tanaman herbal yang termasuk pada genus Sambucus dan dapat disebut sebagai Sambucus nigra. Terdapat bukti sejarah yang menyatakan bahwa penggunaan buah elderberry sudah digunakan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Elderberry merupakan buah dengan kandungan bioaktif yang dapat membantu sistem imun manusia. Secara keseluruhan, kandungan elderberry terdiri dari flavonoid, gula, cyanogenik glucoside, asam fenolat, antosianin, dan pektin. Kemudian, apa yang menjadi keuntungan dan kekurangan dari elderberry? Keuntungan dari elderberry adalah kandungan flavonoid pada elderberry juga dapat mencegah infeksi dari virus influenza. Namun saat ini keuntungannya elderberry sudah dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dari flu dan demam yang disebabkan oleh virus influenza. Hal ini dibuktikan dengan metode randomized double-blind placebo control trials, di mana elderberry dapat mengurangi durasi gejala influenza sendiri. Kemudian terdapat kelemahan. Kelemahan dari elderberry yaitu kandungan elderberry dapat memicu peningkatan sitokin. Seperti yang sudah kita bahas tadi terkait dengan badai sitokin. Peningkatan sitokin tanpa menciptakan badai sitokin. Meski hal tersebut, mekanisme peningkatan sitokin beserta buktinya hanya digunakan pada metode ex vivo. Nah, elderberry ini sudah ada penelitiannya terkait dengan peningkatan sitokin pada tubuh manusia tanpa mencapai tingkatan di mana akan menimbulkan badai sitokin. Tetapi mekanisme peningkatan sitokin dan buktinya hanya dilakukan ex vivo. Jadi bukan pada jadi belum secara keseluruhan ya, penelitiannya. Oleh sebab itu diperlukan riset yang lebih lanjut untuk mengetahui terkait keamanan dari elderberry. Kemudian yang jadi kesimpulan di sini adalah saat ini elderberry sudah terbukti dapat menyembuhkan dan menurunkan durasi dari infeksi virus influenza terhadap suatu individu dikarenakan kandungannya. Secara keseluruhan, kandungan elderberry terdiri dari flavonoid, gula, cyanogenik glycoside, asam fenolat, antosianin, dan pektin yang terdapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dari influenza. Tetapi diperlukan riset yang lebih lanjut untuk mengetahui terkait keamanan serta efikasi dari elderberry. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penelitian, dalam melakukan karya ilmiah saya, dalam pembuatan esai ini, dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas kurang lebihnya, mohon maaf.
Terima kasih.